Surabaya. Alasannya apa nih Pak Konstan sampai ayam-ayam ini dimusnahkan? Bisa dijelaskan silakan. Gini Bu, ayam tersebut dimusnahkan karena ayam yang berasal dari Surabaya tidak dilengkapi dokumen dari daerah asal. Artinya karantina, dokumen karantina pertanian dari daerah asal tidak dilengkapi Bu. Jadi harus dimusnahkan seperti itu. Aturannya seperti apa ini mungkin bisa Anda sampaikan sehingga lebih jelas begitu ya Pak Konstan? Iya Bu, begini Bu ya, kemarin ada itu petugas karantina dalam melakukan pengawasan di Pelabuhan ND, melakukan pengawasan terhadap kapal KM Niki Mila Utama dari Surabaya. Nah, pada pelaksanaan pengawasan tersebut didapati 1.000 ekor DOC dan 20 ekor ayam berumur 2 minggu tanpa dilengkapi dokumen sertifikat karantina hewan dari daerah asal. Jadi menurut berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2015 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, pasal 35, setiap media pembawa hama penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Indonesia atau antar area wajib pertama dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara atau daerah asal atau transit bagi hewan dan bahan asal hewan. Bagi bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa tergolong benda lain. Yang kedua, B, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Dia tempat pemasukannya sudah ditetapkan. Yang C-nya dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh petugas karantina terhadap DOC yang 1.000 ekor tanpa dilengkapi dokumen dari daerah asal dari Surabaya, dokumen karantinanya tanpa dilengkapi, Bu. Oke. Supaya dilakukan penahanan. Nah, jadi mekanisme penahanannya, setelah dilakukan penahanan, diberikan kesempatan 3 hari kepada pelaku usaha pengguna jasa atau di sini dia toko Karya Dewi untuk melengkapi dokumen dari dokumen karantinanya. Jika dalam 3 hari, 3 kali 24 jam, dokumen karantinanya tidak dilengkapi, maka kita berikan kesempatan untuk penolakan terhadap media pembawa tersebut untuk dilakukan penolakan 1 kali 24 jam. Nah, selama 1 kali 24 jam tidak dilakukan penolakan, maka kita lakukan pemusnahan. Jadi sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, tidak dilengkapi dokumen, prosedurnya telah kita ikuti semuanya, maka dilakukan pemusnahan. Oke, jadi ini memang sebelumnya sudah ditahan dulu seperti itu ya, 1 kali 24 jam, tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen tadi, harus langsung dimusnahkan. Ini sesuai dengan aturan ya dalam pasal 47 tadi Anda sampaikan begitu ya Pak Konstan? Iya Bu, ya. Oke, jadi ini total jelasnya ini 1.000 ekor ayam tadi begitu ya? Angka pastinya DOC. Berapa banyak ini? Gimana Bu? Angka pastinya berapa banyak ayam ini? DOC atau day old chicken, jadi anak ayam umur 1 hari itu 1.000 ekor, anak ayam umur 2 minggu, sejumlah 20 ekor, jadi 1.020 ekor jumlahnya. 1.020 ekor, baik. Ini pada satu pemilik saja ya? Ya, pada satu pemilik. Oke, lalu ini kalau sudah dimusnahkan, tindakan untuk pemiliknya apa nih selain ayam-ayamnya dimusnahkan nih Pak Konstan? Ini tindakan pada pemiliknya kita lakukan sosialisasi. Sebenarnya pemiliknya ini sudah sering untuk melaksanakan pemasukan DOC ayam dari Surabaya. Selama ini mereka melengkapi dokumen dari daerah asalnya. Kali ini apa nih kendalanya sampai mereka tidak melengkapi dokumennya? Alasannya katanya kapalnya cepat-cepat mau berangkat, jadi tidak sempat untuk pengurusan dokumen. Itu alasan dari si pemilik. Oke, tapi tidak ada penolakan atau hal-hal lain seperti ini ya, untuk mengganggu dari aktivitas yang dilakukan oleh stasiun karantina pertanian ya untuk memusnahkan dari pemilik ini? Tidak, malah mereka pemiliknya memberikan saran, masukan supaya bisa dimusnahkan. Jadi petugas karantina bilang kenapa tidak
dilengkapi dokumen, tidak bisa lagi, susah katanya. Jadi harus di sana katanya, harus barangnya itu harus di situ dia sebelum diberangkatkan, baru dari pihak karantina Surabaya mau untuk memberikan surat karantinanya. Nah, kenapa kita berikan untuk penolakan kesempatan, mungkin biaya apa semuanya bagus dia musnahkan saja. Pak katanya jadi sama petugas karantina kita di ND itu karena dilakukan pemusnahan, Bu. Sudah kita berikan kesempatan untuk melengkapi dokumen, kita berikan kesempatan untuk melakukan penolakan, tapi pemiliknya menyampaikan lebih bagus dimusnahkan saja Pak, kalau tidak bisa lagi dibebaskan katanya. Tapi menurut aturan kita sampaikan aturannya, ini dia aturannya, jadi kalau tidak bisa kita lakukan penahanan, diberi kesempatan untuk melengkapi dokumen, dan tidak juga dilengkapi dokumen, kita berikan kesempatan untuk penolakan 1x24 jam, dan tidak juga ditolak, baru dilakukan pemusnahan sesuai dengan prosedur yang berlaku SOP-nya, Bu. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk tahun 2022 pertama kali dilakukan pemusnahan semacam ini, Pak Konstan, atau sudah ada? Iya. Untuk tahun 2022 ini pertama kali dilakukan pemusnahan di stasiun karantina pertanian kelas 2 ND. Oke, tapi kalau untuk sebelum-sebelumnya sering ya kasus seperti ini terjadi di ND, Pak Konstan? Sering, sudah pernah juga kita lakukan tahun 2020, mungkin kalau tidak salah di ND ada 2 kali pemusnahan, di Labuan Bajo ada 3 atau 4 kali, sering kita lakukan pemusnahan. Oke, baik. Pak Konstan, terakhir ini boleh himbauannya kepada para pemilik atau pengusaha mungkin yang seperti pemilik dari DOC tadi, ayam tadi, ini supaya mungkin ya tidak terjadi hal serupa begitu. Bagaimana mereka harus mengurus dokumen sebagai kelengkapan ini lebih awal dan lain-lain. Bagaimana himbauan Anda? Silahkan. Jadi ya gini Bu ya, dari stasiun karantina pertanian kelas 2 ND menghimbau kepada seluruh masyarakat pelaku usaha yang melalu lintaskan tanaman, hasil tanaman, hewan, produk asal hewan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, agar melengkapi sertifikat dari daerah asal melalui pintu-pintu pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian, dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat di daerah tujuan untuk dapat dilakukan tindakan karantina. Itu himbauan kita, Bu. Sehingga komoditi pertanian masyarakat bisa tanpa mengalami hambatan untuk kelancaran daripada media pembawa atau komoditi yang dilalu lintaskan, sehingga stressing kita memang terutama itu masalah hama penyakit, supaya daratan Flores, Kepulauan Flores dari Manggarai Barat, Labuan Bajo sampai ke Flores Timur, Larantuka dan Lembata, kita dapat meminimalisir segala penyakit dari luar agar jangan masuk ke daratan Flores, Pulau Flores. Itu himbauan kita, Bu, harapan kita. Baik Pak Konstan, terima kasih ya untuk informasi Anda. Semoga ini ke depannya tidak terjadi lagi hal seperti ini ya Pak Konstan. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat pagi Bu, selamat hari Minggu, salam sehat, salam sejahtera. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya. Itu pendengar terkait dengan ribuan ayam dari Surabaya yang dimusnahkan di ND oleh stasiun karantina pertanian kelas 2 ND. Setelah ini masih ada informasi lainnya untuk Anda, kami hadirkan sesaat lagi. Pro 1, Kanal Inspirasi.